Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Uterno Fadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pas di Sini. Nah pemirsa, hari ini akan membahas mengenai salah satu profesi yang menarik sekali untuk kita kulik nih. Ada apa sih sebenarnya di profesi ini? Wow. Dengan tema kita pada hari ini, pengacara muda bersama dengan orang yang tepat, tentunya bersama dengan Bang Podi Sastra Pramana. Langsung saja kita sapa. Halo Bang. Halo Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik. Ya. Lucu ya namanya ya, Podi Sastra Pramana. Banyak yang Putra. bilang itu, ada yang nyebutnya Bobby, ada yang bilang apa namanya itu Robi, ada Dodi, macam-macam lah Mbak. Karena jarang Podi. Dan juga ada yang lebih nggak enak itu sebenarnya dipanggil Popi Mbak. Bang Popi. Iya gitu Mbak. Agak gimana gitu Ada ya. gimana gitu ya. Ini Podi Sastra. Ya. Kenapa? Memang suka sastra juga? Mungkin kayaknya orang tua dulu ini kan, orang tua dulu kasih nama ini anak terakhir karena bungsu, nama paling panjang dan ada bahasa-bahasa sastra. Kayaknya memang suka apa namanya tuh, kalau ini suka menukar surat kayak gitu kan. Jadi memang cinta gitu. dengan sastra dia itu Mbak. Oh Iya. oke. Korespondensi kalau nggak salah kalau dulu. Ada ini udah langsung ke hukum ya bahasannya. iya. Ya. Iya. Nah Bang Podi, ini asalnya memang asli dari Bengkulu atau gimana? Kalau asal memang dari Bengkulu, orang tua dari tepatnya di apa namanya itu Seluma. Oh orang Seluma nih. Dari dulu sampai sekarang stay-nya di Bengkulu? Iya dari Bengkulu. Dari dulu memang tinggal di Bengkulu, lahirnya di Bengkulu gitu Mbak. Oh begitu. Iya. Dan mengembangkan sayapnya di Bengkulu ini Iya, gitu ya? Insya Allah Mbak. Iya. Nah kan ini profesinya sebagai lawyer nih, sebagai pengacara. Itu profesi yang ngeri-ngeri sedep ya sebenarnya. Iya. Itu memang menjadi cita-cita dari dulu kah Bang Podi, atau baru-baru waktu muda nih? Jadi sebenarnya kalau bicara tentang profesi ini sebagai sebagai cita-cita dari dulu atau bukan. Ini sebenarnya tertarik jadi lawyer ini dari orang tua dulu. Orang tua ini kan waktu SD pernah menjadi salah satu, kalau saya pribadi menganggap itu sebagai salah satu korban dari penegakan hukum yang gagal waktu itu saya rasakan. Oh baik. Iya, waktu SD saya itu kan sekitar kelas berapa? Kelas 3 atau kelas 4 SD kayak gitu, Mbak ya. Nah, jadi orang tua saya ini kehilangan kendaraan, padahal itu adalah salah satu-satunya alat untuk mencari keuangan waktu itu kan. Nah, kemudian orang tua saya ini karena nganggur segala macam kan. Iya. Dengan temannya pakai sepeda cari barang-barang rongsokan. Nah, kemudian ada salah satu perumahan yang nggak perlu kita sebutkan kan di sini kan, di perumahan di Bengkulu kan. Nah, kemudian dia ambil barang rongsokan. Cuman sebelum itu dia pamit dengan Pak RT. Dia bilang kan mau ambil rongsokan ini segala macam. Nah, oke lah kata si Pak RT ini oke. Nah, kemudian setelah itu tiba-tiba ada kepolisian yang datang. Kepolisian yang datang, ditangkaplah orang tua saya. Dibilang mencuri. Oh baik. Kayak gitu. Nah, terus ya saya waktu itu kan SD masih kecil. Terus pandangan orang bilang, "Oh, bapakmu maling loh. Bapak kamu pemaling, tukang maling." Kayak gitulah Mbak. Apa namanya tuh, anak-anak yang ngebully lah kayak gitu kan, bilang kayak gitu. Terus saya bertekad dalam hati, apa loh yang bisa membantu orang tua saya ini. Kayak gitu kan. Karena diyakinkan oleh orang tua saya, oleh ibu, dia bilang kan, "Bapakmu itu nggak mencuri loh. Dia udah pamit dengan Pak RT, kemudian apa namanya tuh, dia cuman ambil barang bukti itu cuman ada bekas potongan besi dan pipa paralon sepanjang 3 cm. Saya ingat betul itu. Ya ampun, jadi Ditangkap. sekecil itu ya? Okay. Jadi saya pikirkan udah miskin, udah dituduh mencuri. Kemudian gimana lagi mau bantu mereka ini loh? Gimana rencana? Jadi setelah itu saya mulai terinspirasi bagaimana sih ingin jadi penegak hukum juga. Awalnya saya mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau segala macam. Cuman orang tua nggak merestui kan. Di samping ekonomi juga kan. Terus ya sudahlah kami bilang kan. Terus saya juga sempat pupus pupus harapan ingin jadi lawyer itu karena dulu waktu sekolah saya kan tergolong ekonomi rendah ini Mbak. Okay. Nah jadi kemampuan untuk membayar sekolah itu agak susah. Nah jadi
saya pernah menjadi tukang semir sepatu, Mbak. Dari SD sampai kelas 1 SMP. 1 SMP saya nggak mau lagi karena malu. Malu dengan teman-teman, diejek segala macam, banyak lah itu, Mbak. Namanya orang Luar ngebully. biasa ya semangatnya itu loh. Iya. Nah, terus berhenti lagi di sana, ragu lagi. Kok ini nanti bisa kuliah apa enggak ini? SMA aja, untung lulus ini, dia bilang kayak gitu kan. Karena orang tua ya kerjaannya enggak jelas lah sebenarnya kan, kayak gitu kan. Nah, terakhir orang tua saya itu kerja sebagai tukang ojek, Mbak. Dari tukang ojek itu saya juga nggak tahu kok bisa anak-anaknya ini, kami ada 3 bersaudara kok kuliah semua. Nggak tahu dari mana ininya kan. Rezeki Iya, ya. rezeki. Itulah mungkin saya juga bisa sampaikan dengan rekan-rekan yang masih dalam proses mengejar cita-cita. Sepanjang kita itu ada kemauan kuat, mudah-mudahan rezeki itu pasti mengikuti, kan kayak gitu. Nah, kemudian lanjut lagi dengan cerita kami Iya, tadi, Mbak. kita Nah, balik setelah lagi nih. ke masalah profesi tadi, Mbak ya. Oke. Nah, setelah kami tamat SMA, kebetulan kami masuk universitas, ngambil jurusan hukum waktu itu kan, hukum keluarga Islam kalau nggak salah. Iya, hukum keluarga Islam waktu itu kan. Nah, kemudian kayaknya jalannya ini diperlancar. Di semester 2 itu saya mengikuti advokasi, apa namanya tuh? Peminatan itu. Nah, seminar advokasi kayak gitu kan, seminar advokasi yang waktu itu pengisi acara itu saya ingat betul. Izin juga dengan Bapak ini kalau melihat di rumah ya, dengan Pak Panca Darmawan yang punya LBH Bakti Alumni. Nah, alhamdulillah kemarin terakhir di tahun belakang ketemu dengan beliau beracara langsung. Itu pun juga menjadi suatu banggaan kan. Dulunya saya mengikut advokasi dengan beliau pemateri, nah, kemudian saya menjadi rival beliau dalam persidangan kayak gitu. Nah, akhirnya ya itu tadi, Mbak, gitulah perjalanannya, Mbak, kalau sampai ke sini. Jadi kalau bicara tentang kapan sih minatnya, itu memang dari kecil. Tujuannya untuk membantu kayak gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, luar biasa juga ya Bang ya. Kalau lihat dari kecil Iya. mungkin ada dendam tapi Enggak. dibalaskan dengan baik. Iya. Dendam yang tadinya kok keluarga saya seperti ini kan, Iya. kok perlakuannya dari lingkungan sekitar tuh seperti ini, karena hal sekecil ini bisa berefek luar biasa dan menghantarkan abang seperti sekarang Iya. ini dong artinya. Semangat itu nggak pernah padam ya. Alhamdulillah nggak pernah padam. Dan juga itu kan ada motivasi dari orang tua juga. Dari ibu juga selalu berpesan kayak gitu. Gimana pun orang berbuat dengan kita, nggak usah dibalas, dia bilang kan. Tunjukkan aja kamu mampu. Cuman kayak gitu. Ya kalau saya dalam hati dendam nggak. Cuman kalau kayak orang bilang tuh dendam sih nggak. Cuman ingat. Cuman gitu. Ya. Nggak dendam tapi nggak lupa. Nggak dendam tapi nggak lupa ya. Gitu, Mbak. Oh begitu ya. Iya. Dan akhirnya nih kuliahnya juga diperlancar karena mungkin diperlancar. kemauannya juga luar biasa ya Bang ya. Nah. Dan kehebatan itu patut nih untuk para pemirsa opini tiru Iya. nih. Iya. Luar biasa juga, semangat yang luar biasa itu, semangat yang besar itu menghantarkan abang seperti sekarang ini. Iya. Jadi jangan pernah takut dengan, biasanya Iya, ada nih benar. alasan kayak pengen nih cita-citanya sebagai lawyer misalnya, tapi takutnya biayanya nanti nggak sampai, takutnya nanti seperti ini dan seperti itu. Abang sendiri bisa ya Bang ya? Bisa, Mbak. Dan membuktikan ya? Dulu pun saya sangat ragu dan nggak percaya kok bisa sampai sejauh ini. Kayak gitu kan. Ya, orang tua dulu ibu cuman ibu rumah tangga. Bapak kami kan tukang ojek, cuman sebatas itu. Apalagi mereka di luar sana yang sekolahnya cukup, pergi ke sekolah ada kendaraan, nggak perlu naik kendaraan umum kan, kayak gitu kan, bisa nabung lah. Kalau memang ada kemauan, itu bisa, pasti bisa, insya Allah bisa itu. Oke. Nah, berarti pada waktu itu abang melihat seperti apa hukum nih? Iya. Tidak berpihak kepada rakyat kecil atau seperti apa? Ya kalau bicara seperti itu kayaknya sih tidak. Kalau Tidak. saya melihat waktu itu kan, Heeh. dan sampai sekarang kayaknya juga kayak gitulah, nggak In jauh beda lah. reality-nya, Ah, ah. pada kenyataannya, Iya. realnya, bukti di lapangannya itu seperti apa? Kalau aku dan juga para pemirsa mungkin sebagai orang awam nih ya, Benar. sebagai orang awam kayak melihatnya cuma melihat berdasarkan sosial media aja Iya. gitu loh. Kayak aduh kayaknya enggak deh, ini enggak berpihak nih, ini kayaknya seperti ini dan seperti itu gitu ya. Iya. Kalau abang sendiri nih selaku advokat, memang orang yang berkecimpung di dunia hukum, seperti apa sih Bang sebenarnya hukum itu? Ya sebenarnya sehukum itu, sepanjang itu dilakukan dan berdiri berdasarkan koridor yang benar, penegakan hukum itu ya baik menurut saya. Cuman yang jadi merusak hukum kita ini oknum. Ya. Beberapa oknum ini yang kadang menjadi, kalau istilah kini, calo dalam hukum. Calo di hukum pun ada calo gitu di ya. hukum pun ada. Oh, dia menjanjikan kayak gini misalnya kan, nanti pasalnya bisa dirubah loh.
oh nanti pasalnya bisa dirubah loh kayak gini, siapkan uang segini, segini. Itu mungkin beberapa mungkin mengalami, rekan-rekan juga pun mungkin mengalami di luar sana kan. Nah, cuman kembali lagi ke kita. Itulah kami bilang kayak gini tadi itu kan, seperti yang sering digaungkan oleh rekan-rekan yang lain. Kalau mau perkara Anda saya menangkan, maka jangan pilih saya sebagai penasihat hukum Anda atau sebagai kuasa hukum atau sebagai pengacara kamu kan. Tapi jika kamu ingin hukum itu diletakkan sesuai dengan koridornya dan ditakar sesuai dengan kesalahannya, dengan apa yang dibuat, maka kita ayo berjuang kayak gitu kan. Ya, makanya kami lebih memilih ya sudahlah kita bertarung di pengadilan saja kayak gitu kan. Nggak usah lah ada embel-embel harus inilah, harus itulah, harus melewati inilah, harus melewati itulah kan. Itu kadang yang tadinya biaya ringan, yang tujuan pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan malah lambat, susah dan biaya banyak kayak gitu kan. Itu kan memberatkan masyarakat miskin juga. Betul. Nah ini kan kalau masalah hukum juga ada nih hukum advokat gratis ya Bang ya untuk para rakyat yang kurang mampu. Benar. Jadi itu gimana tuh? Di profesi advokat itu Mbak, memang ada istilahnya pro bono dan pro deo. Memang ada bantuan cuma-cuma yang diberikan oleh seorang yang berprofesi sebagai advokat, diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu kayak gitu kan. Dan kalau seperti lembaga bantuan hukum, itu biasanya lembaga bantuan hukum dengan lembaga bantuan hukum ini ya beberapa yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Nah, jadi mereka dibiayai oleh Kemenkumham. Nah, kemudian ada masyarakat yang kurang mampu, kemudian dia berperkara di masalah hukum, silakan ke sana, konsultasi ke sana, nanti akan diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dan gratis kayak gitu, Mbak. Nah, itu tadi. Nah, kemudian sedikit yang perlu saya sampaikan juga terkait masa LBH ini, Mbak. Kalau rekan-rekan di rumah juga mungkin mau bergabung sebagai lawyer dan profesi sebagai orang-orang yang membela kasus orang lain, mulailah dengan LBH. Mulailah dengan LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Karena mengingat pesan salah satu Bapak Advokat Indonesia itu Bapak Adnan Buyung Nasution. Dia bilang bahwa pengacara-pengacara sukses itu memang berasal dari Lembaga Bantuan Hukum. Karena Lembaga Bantuan Hukum ini ibarat kawah apa itu yang disebutnya yang di Jawa Timur itu, tempat tempat meditasinya tokoh mitologi Jawa, perwayangan Jawa, si Gatot Kaca. Nah, dia kan menuntut ilmu dan bersemedi di kawah sana untuk mendapatkan ilmu, kekuatan, kebatinan, kemudian otot kawat tulang besi. Nah, anggaplah Lembaga Bantuan Hukum ini sebagai kawah itu. Kayak gitu kan, untuk menempa mental mereka. Karena memang benar-benar di Lembaga Bantuan Hukum itu kita akan benar-benar menempa mental yang ini kan perkaranya gratis nih Mbak. Iya, betul. Nggak mungkin dibayar kan. Sedangkan pekerjaannya berat loh. Membela hak orang lain, membela kepentingan orang lain tanpa dibayar sepeser pun. Ini kan itulah makanya di dalam di dalam Undang-Undang Advokat itu Undang-Undang 18 tahun 2003 itu disebutkan bahwa dan disematkan dalam profesi advokat itu adalah profesi officium nobile istilahnya atau profesi mulia. Ya karena ini tadi. Tahan nggak dibayar mereka ini. Kan kayak gitu. Nah, mengapa sampai disebutkan dari Lembaga Bantuan Hukum dulu kalau memang mau memulai karir di dunia lawyer? Nah, itu tadi saya bilang kan, memang di LBH ini pengabdiannya luar biasa pengabdian LBH itu sangat bermanfaat untuk rakyat yang kaum marginal. Kayak gitu. Nanti kita lanjutin lagi Bang bahasan tentang ini. Sekarang kita jeda. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.